Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini kita akan ngomongin satu buah handphone yang menurut gue, walaupun keluarnya di bulan Januari 2021, menjadi salah satu kandidat handphone terbaik di tahun ini, yaitu Samsung Galaxy S21 Ultra. Disclaimer, gue mungkin belum bisa bilang kalau ini adalah satu buah video review, melainkan lebih kayak video cerita gue ya, main-main dengan Samsung Galaxy S21 Ultra. Dan ya, kita udah tahu handphone ini datang dengan harga mulai dari 19 juta kurang 1000, tapi dengan paket pembelian yang slim, tanpa charger, tanpa case, hanya quick start guide, kabel USB Type-C, SIM card ejector, dan juga handphonenya. Apakah ini menjadi masalah? Ya mungkin untuk beberapa orang iya, tapi untuk yang emang target marketnya menambah 200-500 ribu untuk pembelian case dan juga batok charger tambahan, menurut gue sepertinya tidak akan menjadi satu hal yang dipermasalahkan. Oke, untuk pembahasan gue sendiri di video ini, seperti yang tadi gue bilang, karena jatuhnya bukan review, jadi gue tidak akan membahas penggunaan fitur S Pen di Samsung Galaxy S21 Ultra. Yang gue ceritain di sini adalah experience menggunakan Samsung Galaxy S21 Ultra telanjang seperti ini saja. Hal pertama yang harus gue omongin dari experience gue adalah masalah fisiknya. Asli, ini gue in love banget. Bahkan menurut gue, fisik dari Samsung Galaxy S21 Ultra ini adalah upgrade yang paling menyenangkan dibandingkan dengan Samsung S20 Ultra tahun lalu. Warna Phantom Black dengan bezel kamera yang unik ngebikin handphone ini terlihat ganteng, dan sementara yang varian Phantom Silvernya juga menurut gue masih terlihat elegan. Dan di sini gue akan akuin, ngelihat foto render dari Samsung Galaxy S21 Ultra, bahkan ngelihat pas di acara launchingnya pun gue ngerasa kayak, oh handphonenya begini bentukannya ya gitu. Tapi semuanya berubah pas gue megang langsung handphonenya. Oh ternyata emang bentuknya begini tapi bagus gitu. Rasa tertarik gue meliputi bagian belakang handphone ini yang emang doff sampai ke bagian kamera bumpnya. Tapi untuk potongan dengan bagian framenya yang deket dengan kamera bump itu sudah berubah menjadi glossy. Dan glossy ini bisa kita lihat menjadi tema frame dari Samsung Galaxy S21 Ultra. Di bagian layarnya, Samsung Galaxy S21 Ultra ini memiliki panel Dynamic AMOLED 2X dengan ukuran 6,8 inci dan desain Infinity O display. Sudah punya juga super smooth 120Hz display. Tapi yang menarik di sini, high refresh rate-nya pun masih bisa di-maintain dengan penggunaan resolusi layar yang cukup tinggi, yaitu WQHD+ atau 3200 x 1440, yang tadinya di seri Samsung Galaxy S20 Ultra ini masih belum bisa di-handle oleh si Exynos-nya. Oke, mumpung kita lagi ngomongin masalah Exynos, si Exynos 2100 yang dipakai sama Samsung Galaxy S21 Ultra ini emang punya satu buah performa yang jauh lebih menyenangkan dibandingkan dengan Exynos 990 dari generasi sebelumnya. Dan nggak cuman masalah core-nya aja yang berubah, nggak juga masalah performanya yang punya peningkatan menyenangkan, tapi juga masalah dayanya, lebih power efficient. Kita bisa ngelihat data-data yang keluar di internet kalau emang membuktikan secara nyata Exynos 2100 is literally more powerful and more fun to use dibandingkan dengan Exynos 990. Ngomongin soal daya, baterai 5000 mAh yang dipakai sama Samsung Galaxy S21 Ultra ini selama masa penggunaan gue full Wi-Fi bisa mendapatkan screen on time up to 5 jam 45 menit dengan standby time 3 hari 21 jam. Untuk ngecharge daya si Samsung Galaxy S21 Ultra ini sendiri dengan off-brand charger bukan merek Samsung, gue memerlukan waktu sekitar 2,5 jam. Kita sekarang balik ke masalah performa. Samsung Galaxy S21 Ultra pas gue ukur pakai Geekbench 5 bisa mendapatkan single core score itu 1075 dengan multi core score 3437, yang artinya untuk penggunaan harian sebenarnya handphone ini sudah sangat-sangat aman, apalagi kalau kelasannya hanya messaging dan juga social media. Satu hal yang juga menyenangkan adalah layarnya bisa gue bilang cukup responsif. Seperti yang lo lihat, gue ukur ini menggunakan device hardware info, dan any kind of test yang gue jalanin menggunakan handphone ini jatuhnya aman banget untuk dipakai hari-hari. Secara fisik emang gue akuin penggunaannya ini cukup nyaman, walaupun emang basic form factor-nya cukup besar, tapi memang best practice menurut gue ya tentu menggunakan dua tangan. Satu hal yang gue harus kasih catatan sangat-sangat di sini adalah penggunaan case di Samsung Galaxy S21 Ultra. Cukup gue sarankan bukan hanya untuk melindungi bodinya yang glass, tapi juga tentu untuk
melindungi badannya yang gampang banget selip dari tangan. Karena iya, ini hitungannya lumayan licin. Ngomongin soal glass, si Samsung Galaxy S21 Ultra ini sudah menggunakan perlindungan Corning Gorilla Glass Victus yang merupakan Corning Gorilla Glass tertinggi kastanya di awal tahun 2021. Dari sisi kamera, handphone ini udah pack dengan hal-hal yang diharapkan dari sebuah handphone flagship. Kamera utama 108 megapiksel, 12 megapiksel ultra wide angle, 3 times telekamera dan juga 10 times telekamera. Gak ketinggalan kamera depan yang sudah 40 megapiksel. Dan menurut gue di sini penggunaan 3 times zoom itu adalah satu buah ide yang sangat bagus oleh Samsung, karena penggunaan 10 times itu kita jarang gunakan, tapi 3 times almost every day. Hasil gambar secara keseluruhan Samsung Galaxy S21 ini bisa gue bilang rich, secara dynamic range-nya luas, terus juga penggunaan dalam ruangan juga cukup reliable, tapi emang sesekali gue bisa melihat hadirnya noise, terutama kalau penggunaan dalam ruangan yang bisa dibilang cahayanya tidak terlalu terang seperti saat ini. Tapi secara overall performance, gue bisa bilang Samsung Galaxy S21 Ultra itu punya performa kamera yang sangat bagus dan sangat menyenangkan tanpa pixel peeping, karena emang penggunaannya untuk snap, taruh di social media, atau snap, terus bikin konten. Ya, it is good. Untuk perekaman video 4K dan 8K-nya gue lumayan terkesima ya, karena kalau di layar handphone aja rasanya tuh kayak kurang stabil, but somehow pas gue taruh di komputer dan gue liat footage-nya, mau 4K, mau 8K, hitungannya stabil dan juga rolling shutter-nya sangat minim. So, good job untuk optimalisasi software dan juga hardware dari Samsung Galaxy S21 Ultra. By the end of the day, gue bisa bilang Samsung Galaxy S21 Ultra ini adalah satu buah handphone dengan perpaduan hardware dan juga software yang komplit dan menyenangkan buat dipakai hari-hari. Tapi emang catatannya di sini, gue masih dalam honeymoon phase dengan handphone ini. Gue belum tahu kekurangannya secara detail apa. Tapi seenggaknya untuk beberapa hari atau 1 minggu pemakaian, ya, I actually in love dengan hardware dan software Samsung Galaxy S21 Ultra ini. Maka dari itu, gue bisa bilang Samsung Galaxy S21 Ultra is actually salah satu kandidat handphone terbaik paling nggak untuk gue di tahun 2021. Jadi kalau lo nyari satu buah handphone dengan look yang premium, kamera yang oke, terus juga performa harian yang aman, nyaman, dan punya sedikit gengsi, ya Samsung Galaxy S21 Ultra ini bisa menjadi salah satu alternatifnya. Selama lo nggak harus nabung berlebihan sampai makan Indomie doang berapa puluh hari untuk beli handphone ini, ya gue bisa sangat mudah merekomendasikannya. Tapi kalau lo punya sesuatu kebutuhan lebih dibandingkan dengan handphone, I really recommend you untuk memenuhi kebutuhan harian lo dulu, beli handphonenya yang ini, yang premium ini menyusul, ya. Premier dulu, seconder dulu, baru habis itu tersier. Oke? Deal? Good. Anyway, that was the video for today. Semoga ada satu atau dua hal yang lo dapetin dari video ini, and hopefully lo juga mau ikut bersumbang sih like dan juga komentar kalau ada satu atau dua hal yang pengen disampaikan tentang si Samsung Galaxy S21 Ultra versi lo. Hopefully lo juga udah megang, jadi bisa komennya enak. Buat sekarang Taufik Nubo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.